Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi ulumi fi wa fikum fi darin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mas'alatun utawi iki iku ana anggit masalah suwiji. Idza kila nalika ditakokaken laka marang sira. Wa falan iku kepiye tu'minu iman sira. Bil kutubi kelawan piro-piro kitab. Jika Anda ditanya bagaimana ya, Anda iman atau Anda yakin, Anda percaya terhadap kitab, fal jawabu mongko tai jawabe iku innallaha sak temene Allah iku anzala nurunaken sapa Allah al-kutuba ing pira-pira kitab ngala anbiyaihi ing atase pira-pira nabine Allah. Wa hiya hale utawi kutub iku munazzalatun diturunaken ghairu makhluqatin tur ora den dadekaken bukan makhluk. Qadimatun tur kang dhisik bi ghairi tanaqudin saking tanpa anane saling ngrusak atau bertentangan, saling tanpa saling bertentangan ngene ora apa-apa. Waman hale utawi sapane wong iku saka mang sapa man, pemeragukan sapa man fiha ing dalem kutub min ayatin saking suwiji ayat au kalimatin utawa suwiji kalimat faqad kafara mongko temen kufur sapa man. Kenapa? Bagaimana Anda percaya dengan kitab-kitab? Ya, paling tidak harus penake. Ya, karena Allah telah menurunkan kitab itu kepada Rasul, pada para nabinya. Dan kitab yang diturunkan itu bukan gubahan atau bukan susunan daripada makhluknya. Tapi kitab yang diturunkan itu memang langsung ya, gubahan dari Tuhan. Nah, kalau gubahan Tuhan atau kalam Tuhan, ya maka sesuai dengan Tuhan. Lu masa sih? Ya sekarang gini aja. Kalau kalimat atau kata-katanya orang yang bodoh, ya tentu sesuai dengan kebodohannya orang itu. Tidak mungkin ya, pembicaraan atau omongannya orang yang bodoh ini akan ya, bernilai ilmiah seperti orang yang ilmunya tinggi. Nah, karena Allah ini bukan makhluk, tentunya ya, kalamnya juga bukan makhluk. Ya kalau enggak ya ghairu makhluk ini pokoknya bukan buatan makhluk. Sehingga karena bukan buatan makhluk, ya sifatnya qadim dan punya kekuatan, ternyata tidak saling bertentangan. Loh masa sekarang gini aja, nanti Anda cari ayat-ayat yang redaksinya mirip atau kisah, satu kisah ya, misal kisah Musa ya, ada surat ini kok tidak bertentangan. Seandainya kita dalam beberapa waktu
menceritakan tentang seorang. Sekarang cerita tentang A kepada orang satu, cinta tentang A meneh kepada orang kedua, cinta tentang A kepada orang ketiga. Kira-kira gimana? Bisa jadi ada satu kalimat yang akan berseberangan maknanya. Bisa jadi. Nah, termasuk ini Al-Quran yang kalau misalnya diturunkannya dalam fase hampir 23 tahun, ternyata ya, urutannya diturunkan ndak langsung urut kayak gitu. Tidak terjadi benturan-benturan, tapi saling menguatkan. Ya, ini juga menjadi bukti bahwa bukan orang biasa, bukan orang yang menyusun. Ya, oleh sebab itu kita atau siapa saja yang meragukan salah satu ayat atau salah satu kalimat dari kitab-kitab Allah, ya kufur. Ya kenapa kufur? Ya sekarang kita kufur cara cetek sajalah, kufur cara pendek. Nah, kalau secara makna bahasa saja, ketika kita tidak mengakui kebaikan orang lain, berarti kita juga mengkufuri kebaikan orang lain itu. Nah, kalau kita menerima surat dari si A dan kita meragukan apa benar ini surat dari A, padahal iya, tapi kita meragukan, berarti kita mengkufuri, tidak mempercayai surat itu dari A. Kemudian, oh ini tulisan siapa ini? Misal tulisan Anda, tapi kemudian teman Anda ragu, maksud ini tulisan Anda. Meragukan tulisannya ya, berarti meragukan siapa juga? Yang menulis. Meragukan yang menulis. Kalau tulisan itu karena dikirim oleh orang lain, juga meragukan pengirimnya. Jangan-jangan ini bukan tulisan untuk saya. Nah, dalam hal kaitan kitab yang diwahyukan, pengirimnya tukang posnya adalah Jibril, meragukan meneh. Itu makna kufur cetek ya, belum sampai dalam. Kira-kira ya. Paham sih makna kufur itu yang di mana kufur ke mau? Kalau kayak ngono? Ya, itu paling tidak kayak gitu kita mempercayai kitab-kitab Allah. Ya. Mas'alatun utawi iki ana nggih masalah suci. Idza kila nalika ditakwaken laka marang sira. Wakam lan iku ana pira? Apane kitaban kitabe unzila kang diturunaken apa kitab ngala anbiya'ihi ing atase para nabine Allah. Kalau Anda ditanya, "Lah terus Tuhan menurunkan berapa kitab?" Misal, para nabinya. Misal. Jawabannya fal jawabu mongko jawabane iku mi'atu kutubin ana 100 pira-pira kitab. Ada 100. Wa arbangatun lan papat. Wa arbangatu kutubin lan papat kitab. Ada 104 kitab. Ya. Kitab itu dalam bentuk seperti Al-Quran. Ada yang mengatakan nanti yang 100 ini berupa suhuf. Suhuf ini apa ya? Cara penanya mungkin kayak artikel, cara bahasa kita mungkin ya, atau makalah ya. Nah, belum berupa buku yang dalam arti sudah dicetak, dibendel ya. Banyak sekali. Atau cara penanya, kalau bahkan malah sidik temen, banyak perpustakaan kita nih misalnya semoga. Di perpustakaan kita ini aja hanya menjelaskan sebagian dari setengah satu kitab berano ya. 104 kitab anzala kang nurunaken. Anzala nurunaken sapa Allah minha saking 104
diturunkan kepada siapa? Ngasru kutubin utai 10 kitab iku ngala Adama dien turunaken ing atase Nabi Adam. Yang 10 diturunkan pada Nabi Adam. Ini sering disebut dengan suhufi Adam, suhufi Adam ya. Nanti nanti 10 ya. Wa anzala alaihi salam ya. Wa anzala lan nurunaken sapa Allah Ta'ala kang maha luhur Allah minha saking 104. Khamsina ing 50 apane kitaban kitabe yang 50 kitab diturunkan ala sisa ing atas Nabi Sis. Alaihi muga ing atas Sis assalamu selamatan. Ini sudah 60 ya. Wa anzala lan nurunaken sapa Allah Ta'ala kang maulur Allah minha saking 104 salasina ing 30 kita apane kitaban kitabe ngala Idris ing Nabi Idris alaihi mukatab ngatasé Idris assalamu salamatan. Berarti berapa? 90. Wa anzala lan nurunaken sapa Allah Ta'ala kang maha luhur Allah minha saking 104 ngasra kutubin ing 10 pira-pira kitab ngala Ibrahim ngatasi Nabi Ibrahim alaihi mukating Ibrahim assalam selamatan. Terus ya. Dan mengatakan Nabi Musa mendapatkan 10 suhuf dan 1 kitab Taurat. Oleh itu kemungkinan yang Idris yang 40. Wa anzala lan nurunaken sapa Allah Ta'ala kang maha luhur Allah nurunaken al-Injila ing kitab Injil ala Isa ing atase Nabi Isa alaihi muga tetep ing atase Isa assalamu keselamatan. Wa anzala lan nurunaken sapa Allah Ta'ala kang maha luhur Allah at-Taurat ing kitab Taurat ala Musa ing atase Nabi Musa alaihi muga tetep ing atase Nabi Musa assalamu keselamatan. Wa anzala lan nurunaken sapa Allah Ta'ala kamulur Allah Az-Zabura ing kitab Zabur ngala Daud ing atase Nabi Daud alaihi moga tetep ing atase Daud assalamu keselamatan. Wa anzala lan nurunaken sapa Allah Ta'ala kang maha luhur Allah ngala Muhammadin ing atas Al-Qur'ana ing Qur'an ala Muhammadin ing atas Kanjeng Nabi Muhammad salam al-Mustafa kang den pilih salam. Kitabnya. Nah, yang perlu kita tahu secara rinci ya kitab Taurat. Lah suhuf Musa yang 10 suhuf Adam yang 10 itu apa saja sudah ya. Itu aja udah tanda wajib ngerti secara detail. Quran aja orang wajib detail ya, orang ngerti kita ndak ngerti secara detail ya. Nah, pengerti secara detail. Masalah itu nanti ada masalahnya. Ada masalahnya. Idza kila nalika ditakokaken. Jika ditanyakan laka marang sira.
kepadamu, jika ditanyakan kepadamu, wa kaifa lan kepiye tu'minu iman sira bil anbiya iklan para nabi. Bagaimana caranya kamu iman pada nabi? Kan kau tidak pernah melihat, tidak pernah ketemu, ya, atau belum pernah ketemu. Fal jawabu mongko te jawabe iku kita percaya bahwa anna awalal anbiya, sak temene awale para nabi iku Adam alaihi moga tetep ing atase Adam assalamu selamatan. Wa akhiruhum utawi akhire anbiya iku Muhammadun, Nabi Muhammad shalawatullah utawi tambah rahmat takzimi Allah alaihim moga tetep ngates para anbiya ajma'ina sakabehane ajma'ina sakabehane. Kuluhum yo sekabehane nabi. Berarti kita tidak boleh mengikuti isu maupun fakta. Seandainya ada orang yang mengaku ada nabi baru, tidak usah percaya. Karena keyakinan yang diberikan pada kita ini hanya wajib dan harus meyakini nabi terakhir penutup adalah nabi kita. Nah, kenapa? Sekarang gini, kalau kita ya misal ikut-ikutan bahwa masih setelah nabi kita masih ada nabi baru, nanti pertanyaannya, nabi yang baru ini tugasnya apa? Jika tugasnya menyempurnakan, berarti sering aja di bawah nabi ini belum sempurna. Kalau menyempurnakan, maka apa bukti untuk menyempurnakan? Ada kitabnya enggak? Tidak. Terus apa? Tugasnya untuk menjelaskan tentang Al-Qur'an. Seperti apa penjelasannya? Nah, kalau enggak ada, terus tugasnya terus ngapa? Ya sebenarnya menguatkan apa? Ya mungkin jadi nabi dong. Orang ada bukti. Kenapa kita harus percaya? Kenapa? Kalau masih ada nabi lagi, berarti kan yang dibawa nabi kita ini belum rampung, belum sempurna. Maka imbasnya nanti kita berarti seharusnya kalau kayak gitu, kalau yakin ada nabi baru, kita masih meragukan lagi dengan adanya al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum Islam madina. Nah, misalnya gambar saya sih dan terus. Nah, berarti kalau tidak mempercayai itu, tidak mempercayai kepada nabi yang membawa, tidak mempercayai pada nabi yang membawa, berarti tidak mempercayai kepada tukang pos yang membawa turun kepada nabi Jibril. Kalau tidak percaya kepada Jibril, barangkali Jibril ngutak-atik, berarti tidak percaya kepada imbasnya pada Tuhan. Nah, kalau kayak gitu, maka keyakinan ketauhidan kita termasuk ketuhanan kita jadi rusak. Ya. Kanu ana sapa para nabi atau anbiya iku mukhbirina, ya bener ya, padha aweh berita, memberikan informasi tentang hal yang gaib, ya, nanti tentunya baik tentang kiamat, tentang kondisi kiamat, dibangkitkan dari kubur, ya, terus
nasr ditebar, dikumpul, terus hasru kumpulkan, dihisab, ada balasan, ada haud, ada syafaat, ada mizan sirat sebagainya. Ya. Kemudian nanti ada balasan Tuhan, baik yang baik, balasan baik, yang buruk-buruk. Ya. Nasihina turuang kang podo gawe bagus kabeh, berbuat baik dengan membersihkan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji, dibersihkan. Sodikina tur kang podo bener kabeh, jujur, tidak pernah dusta sedikit pun. Nah, imbasnya lagi kembali. Kalau kita masih menganggap ada nabi baru, berarti kita nanti akan membawa makna tidak percaya atau tidak membenarkan nabi kita. Sebagian informasi. Kenapa? Dan nabi kita ada dalam hadis, kita hadis. Tapi kalau saya pernah menyampaikan bahwa nabi adalah nabi terakhir dan tidak akan ada nabi lagi. Kemudian kita kalau meyakini ada nabi lagi, berarti sama aja tidak membenarkan 100% kepada kenabian nabi kita. Bahaya nih dan kono. Mubalighina tur podo nyampeaken kabeh amirina tur perintah kang bagus kabeh, perintah bagus, perintah taat sebagainya. Nahina tur podo nyegah kabeh saking maksiat, semuanya melarang dan melarang dan mencegah perbuatan maksiat yang muncul dari dirinya maupun muncul dari umatnya. Tidak ada nabi yang terus korokean. Umana Allah tur iku dadi kepercayaannya Allah, percaya imannya. Ta'ala kang maha luhur Allah, dan mereka menjadi orang yang dipercaya Tuhan, maksudnya aminun. Maksumina tur den jaga kabeh, terlindung minazalali saking kesalahan, baik dosa kecil maupun dosa besar. Wal kabairi lan saking dosa-dosa gede. Wa mahabbatuhum utawi mahabbah atau punya rasa cinta kemarang anbiya iku sartul imani, dadi syarate iman. Kenapa? Ya, kalau kita sudah tidak ada rasa cinta kepada sahabat Nabi, berarti kita nanti akan mendorong kita untuk tidak membenarkan. Ketika tidak membenarkan, kemudian kita akan membenci. Ketika akan tidak menyukai. Kalau tidak senang, nanti informasi yang disampaikan, kalau tidak disenangi akan ditolak atau paling tidak diterima. Kalau tidak ditolak, kita tidak mau menerima. Misalnya. Wa bughduhum utai benci marang para anbiya iku kufur, kafiran, atau bisa menyebabkan kekufuran. Mas'alatun utawi iki kono anggit masalah suwiji. Idza kila nalika ditakokaken,
laka marang sira. Jika ditanyakan kepada kamu nanti, pertanyaannya wakam min ashabi syara'i, wakam lan iku pira min ashabi syara'i saking ya pira-pira nabi kang nggawa syariat. Nabi yang membawa syariat, nabi yang melakukan perubahan-perubahan syariat itu ada berapa? Ya, si A, Nabi A teko bawa ketentuan hukum. Kemudian terus setelah itu Nabi siapa lagi yang melakukan pembaharuan dari syariat sebelumnya? Fal jawabu mongko te jawabe iku sitatun ono 6. Ada 6 nabi yang membawa syariat. Pertama Adamun, Nabi Adam jelas. Dan syariat di Adam ini masih pernikahan silang. Ya, karena ketika itu belum. Ya. Sebab itu yang mana kenapa Habil kembar, Qabil kembar, kemudian syariatnya disilang. Ya, yang Qabil harus dengan kembarannya Habil, Habil harus dengan kembarannya Qabil. Syariatnya ini. Loh kenapa enggak dengan anak wong liya? Belum ada. Lama dia sudah mulai berkembang, perlu dirubah. Ya, siapa nabi yang membawa pembaharuan syariat setelah Adam? Wa Nuhun lan Nuh, kemudian Nuh. Ketika Nuh sudah tidak lagi perkawinan satu saudara. Terus syariat Nuh kemudian diperbarui, disempurnakan lagi oleh siapa berikutnya? Wa Ibrahimu lan Ibrahim, wa Musa lan Musa, wa Isa lan Isa, Muhammadun ali Muhammad. Sholawatullah utawi tambah rahmat ta'zimi Allah. Alaihim moga tetep ing atase Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa lan Nabi Muhammad. Lah wa kullu syariatin utawi sakabehane syariat iku mansukhatun dihapus bi syariati Muhammadin kelawan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh syariat-syariat Nabi sebelumnya ini dihapus dan diganti diperbarui dengan syariatnya Nabi kita. Misal kalau ada yang mengatakan, loh khitan itu kan sejak zaman Ibrahim. Ya, oke. Sejak zaman Ibrahim. Lah Nabi kita sudah ada khitan, berarti kan tidak menghapus. Oke. Secara asli nih boleh dikatakan tidak menghapus tapi tetap dihapus. Seandainya nanti ya, seandainya Nabi kita tidak membawa perintah untuk khitan, kira-kira ada khitan enggak? Tidak ada syariat khitan. Nah, kenapa Nabi kita ini menghapus seluruh syariat sebelumnya? Kira-kira gini aja. Kira-kira ya. Nabi presiden kita Indonesia siapa? Pertama? Terus kedua? Hah? Presiden pertama Indonesia siapa? Soekarno. Kedua? Soeharto. Ketiga? Keempat? Kelima? Gus Dur. Keenam? Silo ya. SBY. Nah, sekarang Jokowi. Kira-kira ya, kira-kira permen-permen, peraturan-peraturan pemerintah atau apa yang pernah dikeluarkan oleh presiden awal-awal ya, kira-kira masih yang dipakai apa sekarang?
Tidak ada. Kalau ada sebagian, ya namanya sebagian kan berarti kan sudah ada penghapusan, penrenovasian toh. Cara penake ngono kuwi, cara penake. Bisa dipahami kira-kira kayak ngono? Itu. Nah, itu yang perlu kita yakini sebagai nguat dan sebagai dasar daripada keimanan kita. Kenapa kita harus membahas yang kayak ngene? Karena kalau kita tidak mendasari keimanan kita dengan hal yang dasar, ngerti itu, terus yang muluk-muluk yang terlalu tinggi, ini malah kita akan melayang-layang tanpa kira-kira ya, melayang tanpa adanya akar yang tertanam kokoh di tanah, itu malah tidak jelas. Nanti ibarat barangkali layang-layang putus benangnya. Semakin besar kalau kita kaidah kita awal ini tidak tertanam secara kuat, angin semakin tinggi, angin semakin besar, ini malah semakin jauh entah kemana. Layangan yang di angin besar dia semakin tinggi, benang yang menjadi pegangan itu tidak kuat, maka dia akan terbawa entah kemana. Berbeda dengan tanaman yang menjulang tinggi, akar semakin menancap kokoh, angin besar tidak tumbang. Nah, begitu juga keyakinan kita. Sehingga kenapa sih kita sudah gede masih belajar kayak gini? Ya, kalau kita sudah kuat ya untuk memupuk kembali, mengingat kembali. Kalau belum ya untuk memperkuat dan memperkokoh. Ya, oleh sebab itu ya kira-kira ketika kita mau meninggikan bangunan rumah kita, maka kita harus mempertimbangkan seberapa dalam dan seberapa kokoh pondasi tertanam di tanah. Jika itu tidak, atau bahkan malah pondasinya semakin ngambang di permukaan tanah, terus dan kita bersikeras untuk meninggikan bangunan kita, maka mudah untuk tumbang. Kira-kira gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.